Hari Jumat adalah hari yang mulia, dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia memuliakannya. Keutamaan yang besar tersebut menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, bagaimana seharusnya menyambut hari tersebut, agar amal kita tidak sia-sia dan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Berikut ini beberapa adab hari Jumat yang harus diperhatikan bagi setiap muslim yang ingin menghidupkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat kepadaku di dalamnya, karena sholawat kalian akan ditujukan kepadaku. Para sahabat berkata, bagaimana ditujukan kepadamu, sedangkan engkau telah menjadi tanah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Kedua, mandi Jumat. Mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi setiap muslim yang baligh berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang baligh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandi wajib ini diwajibkan bagi setiap muslim pria yang telah baligh, tetapi tidak wajib bagi anak-anak, wanita, orang sakit, dan musafir. Sedangkan waktunya adalah sebelum berangkat sholat Jumat. Adapun tata cara mandi Jumat ini seperti halnya mandi janabah biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mandi Jumat seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan yang ditentukan baginya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, bersegera untuk berangkat ke masjid. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, makna hadis ini yaitu para sahabat dahulu memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang, berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat zuhur ketika panas. Sesungguhnya, para sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian sholat ketika matahari telah reda panasnya. Fathul Bari, bab 2, halaman 388. Kelima, sholat sunnah ketika menunggu imam atau khatib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Keenam, tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Sahal bin Mu'adz bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang al-habwah atau duduk sambil memegang lutut pada saat sholat Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ketujuh, sholat sunnah setelah sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amr menambahkan dalam riwayatnya dari jalan Ibnu Idris, bahwa Suhail berkata, apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid
dan 2 rakaat apabila engkau pulang. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. 8. Membaca surah Al-Kahfi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan meneranginya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak dan beliau mensahihkannya. Demikianlah sekelumit etika yang seharusnya diperhatikan bagi setiap muslim yang hendak menghidupkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari Jumat. Semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa di atas sunnah nabinya dan selalu istiqomah di atas jalannya. Disarikan dari majalah Al-Furqan edisi ke-8 tahun kedua oleh Abu Abdirrahman Bambang Wahono.